Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Apelia, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Trisik, Kabupaten Indramayu. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi ceramah. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah dari 3.6 dan 4.6. 3.6 adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. 4.6-nya adalah mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Setelah kompetensi dasar disampaikan, selanjutnya saya akan menyampaikan pula tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi ceramah ini. Tentunya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan secara kontekstual sesuai kehidupan nyata dari peserta didik yang ada di sini. Dari pelajaran ceramah ini, diharapkan peserta didik mampu menyampaikan gagasan, informasi, pengetahuan, ataupun hal-hal yang merupakan hasil pikiran dan hasil gagasan mereka kepada khalayak umum dengan rasa percaya diri dan penuh keberanian. Seperti itulah yang saya sampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, saya akan masuk kepada materi ceramah itu sendiri. Sebenarnya, ceramah, khotbah, sambutan merupakan bagian dari pidatnya. Ada unsur-unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Yang kedua, pendengar. Yang ketiga, materi. Yang keempat, metode ceramah. Dan yang kelima, media ceramah. Penceramah sendiri merupakan orang atau seseorang yang melakukan ceramah. Dan yang kedua, pendengar itu sendiri adalah seperti syarat yang khas dari kegiatan ceramah. Karena ceramah tanpa pendengar itu bukanlah ceramah. Itu hanya seperti berbicara sendiri. Jadi ketika kita akan melakukan ceramah, pastikan ada yang mendengarkan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah materi. Materi ini biasanya berisi tentang hal-hal yang kita sampaikan, gagasan kita, ide-ide kita, ataupun informasi-informasi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada metode ceramah. Metode ceramah ini biasanya digunakan dalam proses penyampaian ceramah itu sendiri. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terakhir, media ceramah. Media ceramah kita akan masuk kepada struktur teks ceramah. Kenapa sih kita harus berbicara struktur ini? Karena untuk membuat naskah ceramah, kita harus mengetahui benar apa saja yang harus kita munculkan dalam naskah ceramah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pembuka dan pengantar. Pembuka ini biasanya berisi dari salam pembuka yang biasa kita pakai adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Bisa juga menggunakan selamat pagi, selamat siang, ataupun salam sejahtera dan yang lainnya. Dan setelah itu barulah disusul dengan ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan waktu dan kesempatan dalam proses penyampaian ceramah ini. Barulah setelah itu kita munculkan pengantar. Bagian ini adalah biasanya berupa pemunculan topik ataupun judul yang akan kita sampaikan dalam ceramah yang kita lakukan. Selanjutnya baru kita memunculkan isi ceramah atau materi ceramah. Kita bisa memulainya dengan bagian-bagian umum, langsung masuk ke inti juga boleh, ataupun dari contoh-contoh. Ini bagian isi, modifikasi dari kita sendiri boleh. Jadi tidak ada patokan harus contoh dulu atau karena harus informasi dulu. Ini jadi boleh dari modifikasi kita atau ide-ide kita juga boleh dirancang sedemikian rupa agar ceramah yang kita sampaikan
tidak membosankan, agar ceramah yang kita sampaikan tujuannya bisa tercapai. Selanjutnya, ada metode ceramah yang tadi sempat sudah saya singgung, dan ini ada 4. Ada impromptu, ada menghafal, ada membaca naskah, dan ekstemporer. Yang pertama, impromptu ini adalah metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya ini spontanitas dan dilakukan oleh orang-orang yang sering berbicara di depan umum. Jadi sudah terbiasa untuk melakukan ceramah walaupun dengan tanpa persiapan sekalipun. Nah, yang kedua ini adalah metode menghafal. Metode menghafal ini dilakukan dengan persiapan yang matang karena kita sudah menulis naskahnya terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga ada membaca naskah. Membaca naskah dengan membawa kertas itu diperbolehkan. Itu bukan merupakan pelanggaran ataupun sesuatu yang tabu ya. Karena yang namanya membaca naskah bukan karena kita tidak berani, bukan karena kita tidak percaya diri. Barangkali saja naskah tersebut merupakan pesan dari pembawa ceramah sebelumnya, ataupun merupakan isi dari instansi atau kepala lembaga seperti itu. Tapi kalaupun kita menulis naskah ceramah sendiri dan membacanya dengan naskah, itu pun tidak menjadi masalah. Tetap saja itu baik. Selanjutnya saya juga menyelipkan slide kuis di sini. Kuisnya tentang ceramah dilakukan dengan maksud mengajak khalayak ramai melakukan ajakan nasihat atau petuah yang disampaikan oleh penceramah. Hal itu karena ceramah bersifat, nah ini adalah sifat dari ceramah. Maafkan, saya munculkan juga ada contoh teks ceramah singkat yang bisa para siswa, dan selanjutnya akan ada latihan. Latihan ini akan dikerjakan oleh siswa-siswi untuk membuat naskah ceramah yang bertema media sosial. Karena media sosial ini selalu asik dibicarakan dan mereka menyukainya, insya Allah. Jadi saya mengambil tema-tema yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan siswa-siswi ini, dan baik setelah siswa mulai mengerjakan, saya akan menutup presentasi ini dengan terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf banyak salah kata ataupun salah ejaan ataupun salah penyampaian. Saran dan kritiknya silakan, barangkali dapat membantu saya